Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam Mbak Ibu. Malam, Bu. Iya, iya meskipun sudah malam, terima kasih ya karena Bapak Ibu sudah masuk ke dalam pertemuan kita kali ini. Ini saya lihat belum lengkap ya. Masih ada yang belum datang kelihatannya. Ibu Ella Oh tadi ya, lagi ini, Bu, ada bermasalah di jaringannya. Jadi mungkin agak terlambat bila beliau mau menyampaikan minta izin ya, Bu ya. oke. Saya izinkan ya. Mudah-mudahan nanti cepat eh, terbaiki, jaringannya bagus. Ya, di sini juga saya lihat ada PP ya. Selamat malam Ibu PP Handayani, ya, yang mendampingi Bapak Ibu. Bapak Ibu, baiklah saya izin untuk check-in terlebih dahulu. Nah, sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya, baik. Kalau sudah tampil ya. Jadi kita saat ini sudah sampai di ruang kolaborasi modul 1.3 visi dari guru penggerak. Bapak Ibu hanya mengingatkan bahwa kemarin Bapak Ibu melakukan diskusi kelompok ya. Bapak Ibu menentukan satu visi. Berkolaborasi bersama teman-teman kelompoknya menentukan satu visi. Setelah itu yang Bapak Ibu lakukan kemarin berkolaborasi membuat rancangannya. Nah, hari ini adalah kelanjutannya yang mana rancangan dari Bapak Ibu lakukan kemarin akan dipresentasikan ya. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu. Ini identitas modul dan ini adalah agenda ya, agenda kegiatan kita. Yang pertama ada pembukaan, kemudian kedua presentasi kelompok, lalu ada penguatan, selanjutnya penutup. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada pembukaan. Seperti biasa, kita awali pembukaan dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Samiran memimpin doa. Pak Masih Samiran. di mute, Pak Samiran. Oh, Pak Samiran masih di mute. Baiklah teman-teman, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Samiran. Bapak Ibu agar lebih fokus ya, saya akan memberikan ice breaking. Ayo, kita ice breaking. Iya. Sekarang kita tepuk satu jari. Kalau tepuk satu jari berarti pakai telunjuk. Tepuk dua jari ada 2, 3 ya. Tepuk satu jari. Tepuk 2 jari. Tepuk 3 jari. Tepuk 4 jari. Tepuk banyak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik selanjutnya Bapak Ibu. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita, di mana calon guru penggerak akan dapat menyusun rencana bagja dari kalimat dengan prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Nah, ini skenario pembelajaran Bapak Ibu. Kalau kita lihat skenario ini, maka lebih kurang 3 jam saya akan membersamai Bapak Ibu. Nah, ini adalah kesepakatan belajar kita. Tolong dibantu untuk membacanya, Bu Sandi. Silakan. Baik, Ibu. Kesepakatan belajar kita hari ini adalah satu, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke, ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu mengenai kesepakatan belajar kita? Sudah cukup, Bu. Cukup Ibu. Ya, terima kasih.
Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke sesi presentasi kelompok ya. Ini akan Bapak Ibu lakukan selama 90 menit. Mempresentasinya bergantian. Izin saya membacakan pengantarnya terlebih dahulu. Ini adalah pengantar presentasi dan umpan balik. Nah, kalau tadi saya minta bantuan Ibu Sandy untuk membacanya, sekarang saya minta bantuan Bu Eli. Ayo Bu Eli. Oke, siap Bu. Pengantar presentasi dan umpan balik. Yang pertama, masing-masing kelompok mempersiapkan presentasi kelompoknya. Yang kedua, masing-masing kelompok menentukan presenter, timekeeper, dan yang bertugas menjawab pertanyaan kelompok lain. Yang ketiga, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 45 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Yang keempat, kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi. 5, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan menonaktifkan audio mic. Setelah presentasi, peserta lain dipersilakan bertanya dan memberikan umpan balik konstruktif. Terima kasih, Bu. Iya, saya terima kasih juga Bu Eli. Nah, itulah tadi pengantar presentasinya. Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Iya, terima kasih. Kalau begitu, Bapak Ibu, kita akan mulai presentasi ya. Boleh dari kelompok 1 terlebih dahulu, lanjut dengan kelompok 2. Saya persilakan kelompok 1. Kelompok 1, Eli ya, Bu? Iya, Bu Eli. Bu Oh, Eli sebentar. dan Pak Samiran kelompok 1, kelompok 2-nya kan Bu Ya. Sandy dan Bu Ella. Oke. Saya share screen dulu ya, Bu. Kelompok 1. Sudah terlihat, Ibu? Belum. Belum, Ibu. Oh, belum. Berarti saya tadi belum share screen ya. Sebentar. Nah. Mana tadi? Sebentar. Oh, bisa digantikan Ibu untuk share screen-nya? Ada yang bisa tolong? Ayo. Minta tolong Bu Sandy. Oh ya. Aku bantu jelasin ya Bu. Ya, silakan. Aku bantu jelasin ya. Saya Ella Julaiha dari kelompok 1 beranggotakan Ibu Eli, Ibu Sandy, Pak Samiran, dan Ibu Nyimas. Oke. Kelompok 1 memiliki visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila, berkompetensi literasi dan numerasi, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Prakarsa perubahan kami yaitu next Bu. Mewujudkan sekolah sehat agar siswa berbudaya lingkungan. Buat pertanyaannya yaitu mengapa kita perlu mewujudkan sekolah sehat, bagaimana mewujudkan sekolah sehat. Tindakannya membuka dialog dengan rekan murid, guru, dan kepala sekolah terkait program sehat. Kemudian bagja selanjutnya adalah atur eksekusi. Atur eksekusi di sini yaitu bagaimana program yang dirancang itu kapan akan dimulainya, kemudian bagaimana melibatkan agar siswa seluruh stakeholder sekolah berkontribusi. Di dalam tindakannya atur eksekusi itu adalah membuat program sekolah, kemudian membuat tim kerja, kemudian membagi tugas-tugasnya, lalu segera memulainya besok. Demikianlah pemaparan konsep bagja dari visi kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima Silakan. kasih untuk Bu Ella. Mungkin ada yang mau bertanya kelompok
lain untuk kelompok 1? Dipersilakan. Saya Ada mau yang bertanya, ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Ibu Eli duluan deh. Ketika kita mengatur eksekusi, Bu, apa saja yang telah dipersiapkan dan yakin eksekusi itu tepat untuk sebagai salah satu prakarsa perubahan. Apa bentuk keyakinan itu sehingga yakin mengatur eksekusi dengan cepat gitu. Terima kasih. Ya, boleh langsung dijawab oleh kelompok 1, silakan. Baik Bu, saya akan menjawabnya. Atur eksekusi ini adalah proses terakhir dari kanvas bagja ya. Pertama sudah ada buat pernyataan, kemudian ada hanya ini adalah ambil pelajaran, terus jabarkan rencana, kemudian gali mimpi. Ketika diatur eksekusi itu sudah proses akhir, sudah ada siklusnya bahwa semua yang akan diambil keputusan, maksud itu tim kerja, tindakan yang akan diambil yaitu pembentukan tim kerja dengan tugasnya ini sudah hasil sebuah observasi, kemudian hasil diskusi dengan seluruh guru, seluruh siswa dan kepala sekolah. Semua ini sudah hasil kolaborasi bersama. Jadi semua warga sekolah ini sudah berpartisipasi dan jadi makanya muncullah tim kerja di aspek. Jadi kami rasa itu sudah hasil kolaborasi dan diskusi bersama, sepakat untuk membentuk tim kerja beserta tugasnya, kemudian segera memulainya. Itulah posisi di atur eksekusi. Terima kasih untuk penjelasan kami dari kelompok 1. Ya, sudah bagus sekali. Bagaimana jawabannya? Sudah cukup diterima? Oke, terima kasih Bu Ella. Jadi saya lebih paham bagaimana untuk memutuskan kita itu mengatur eksekusi. Kadang setelah rapat-rapat masih ragu untuk mengeksekusi. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Kemudian masih ada untuk kelompok 1 pertanyaannya? Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup kita beri tepuk tangan dulu semua. Mari kita tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Bapak Ibu. Nah, baik, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Pak Samiran mau share screen? Silakan Bu Sandi. Pak Samiran yang baca ya. Iya Bu. Baiklah Ibu Bapak, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok 2, yaitu visi terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, dan berkolaborasi dalam keberagaman. Di sini kita juga mengambil dari kata bagja, yaitu dari prakarsa perubahan mewujudkan kelas yang nyaman agar siswa dapat berkolaboratif dalam keberagaman. Yang pertama itu buat pertanyaan, mengapa kita perlu mewujudkan kelas yang nyaman, bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman untuk belajar. Lalu yang terakhir adalah atur eksekusi. Di sini pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program ini tetap berjalan dan berkelanjutan, kapan program sekolah sehat mulai dilaksanakan.
Bapak Ibu, mungkin itu penjabaran dari kelompok 2. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Fasil. Kepada Ibu, disilakan Ibu. Terima kasih dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya sudah dipresentasikan. Dari sini mungkin ada yang ingin menanggapi, ya, menambahkan dari kelompoknya maupun bertanya. Dipersilakan. Saya Bu. Ya, ya, silakan Bu. Eh, yang ingin saya tanyakan di kelompok 2, apakah selama ini kan itu tadi untuk kelas ya, kenyamanan kelas. Apakah ada bentuk-bentuk yang membuat selama ini calon guru penggerak lihat di sekolahnya itu yang membuat tidak nyaman? Apakah bentuk itu? Terima kasih. Silakan dijawab atau ditanggapi kelompok 2. Saya mengulangi, Bu Eli tadi bertanya, calon guru penggerak itu ada tidak nyaman ya, Bu Eli ya? Bukan. Kan kita prakarsa perubahannya itu kenyamanan kelas salah satunya. Adakah bentuk yang ketidaknyamanan yang selama ini pernah dilakukan oleh anak atau bentuk kelas yang seperti apa yang terlihat tidak nyaman seperti itu? Saya akan mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan. Sebetulnya ketidaknyamanan itu terlihat ketika siswa itu kurang memperhatikan kegiatan di dalam kelas. Salah satu contohnya piket kelas, padahal sudah ada kesepakatan kelas. Nah, ternyata ketika ditanya kenapa dia tidak mau melakukan piket kelas, yang bersangkutan itu tidak punya chemistry lah dengan teman-teman yang piket kelas pada hari yang sama dengan dia. Jadi dari situ kami berupaya bagaimana meningkatkan kenyamanan dari segala aspek sehingga ada kolaborasi dari siswa. Mungkin Pak Samira Oke. mau menambahkan. Bu, sudah bagus Bu. Terima Bagaimana? kasih Bu Senki sudah atas jawabannya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin masih ada yang lain ingin bertanya, dipersilakan. Ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup jelas ya? Cukup Ibu, sudah cukup Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Jadi untuk menciptakan kelas yang nyaman, barangkali tadi dimulai dari adanya rasa ketidaknyamanan sehingga kelompok 2 memiliki visi yang satu, yaitu bagaimana menciptakan kelas yang nyaman. Tepuk semangat Bapak Ibu ya. Mari kita berikan kepada kelompok 2 ya. Yang semangat tapi Bapak Ibu, ayo 1 2 3. Tepuk semangat. 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 Oke, tetap semangat Bapak Ibu. Saya izin kembali ya Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan tayangan dari sesi kita ini. Sebentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Tadi terima kasih buat 2 kelompok yang sudah melaksanakan presentasi. Saya selanjutnya akan memberikan penguatan dari hasil diskusi pada sesi 2 ini. Jadi Bapak Ibu di kelompok 1 dan kelompok 2, Bapak Ibu CGP sudah memperoleh informasikan dan sudah belajar mengenai strategi, mengenai inquiry apresiatif, kemudian yang menjadi paradigma, lalu Bapak Ibu melakukan proses dengan menggunakan Bagja. Secara tidak langsung, ya Bapak Ibu itu sudah membuat visi, ya. Visi yaitu harapan bagi Bapak Ibu di saat ini
untuk anak-anak kita. Ya, harapan Bapak Ibu atau visi Bapak Ibu pada masa sekarang ini yang sudah Bapak Ibu sampaikan, sekolah sehat, kelas yang nyaman, itu sebenarnya menjadi masa depan bagi anak-anak kita dan masa depan juga bagi bangsa dan negara kita ya. Akan mendapat sekolah, memiliki sekolah yang sehat, anak-anak yang sehat dan kelas-kelas yang nyaman. Nah, Bapak Ibu di dalam diskusi juga saat melakukan presentasi dan umpan balik, ada hal yang sangat penting Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan, yaitu melakukan umpan balik. Jadi umpan balik yang berupa respon, umpan balik berupa tanggapan maupun apresiasi yang diberikan. Ini merupakan suatu informasi, ya, informasi bagi Bapak Ibu bagaimana kinerja, bagaimana penjabaran yang Bapak Ibu lakukan lewat alur bagja tadi, ya, dari kinerja Bapak Ibu mendapatkan umpan balik ini dapat membangun Bapak Ibu untuk melakukan dan mencapai visi Bapak Ibu menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu penguatan dari saya mengenai hasil diskusi. Akhirnya kita sampai pada penutup. Ya, Bapak Ibu di sini ada refleksi. Bapak Ibu, saya sudah siapkan Jamboard. Bapak Ibu bisa lihat ada link ya. Nah, sudah saya siapkan di kolom chat. Jadi refleksi mengenai apa yang Bapak Ibu pelajari pada hari ini. Silakan diisi Bapak Ibu. Saya Bu, selesai Bu, refleksi saya Bu. Oh, Saya selesai. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ibu menampilkan jamboardnya ya Bu ya. Iya. Oke Bu, refleksi pembelajaran saya hari ini dari pembelajaran membuat kanvas bagja maksud saya, ada buat pertanyaan, ada ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Di sini saya belajar membuat program visi yang terencana. Kemudian selain terencana dia juga terukur. Sehingga ketika kita mau mengembangkan program sekolah yang berdampak pada murid, kita harus menggunakan model bagja ini supaya semua kekuatan-kekuatan, aset-aset yang ada di dalam sekolah tersebut dapat kita temukan dan menjadi sebuah kekuatan kita untuk mengembangkan visi yang akan kita laksanakan. Itu Ibu refleksi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya? Oke. Silakan ditutup dulu. Oh ya boleh, silakan. Pengalaman saya setelah belajar ini sangat berharga dan memahami visi guru penggerak sebagai pemimpin perubahan dan mengembang sebagai pengembang perubahan untuk sekolah. Insya Allah kami nantinya akan menjadi agent of change dalam perubahan sekolah, menjadi orang-orang visioner ke depannya untuk masa depan murid. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Jadi setelah kita tadi melakukan refleksi, ya Bapak Ibu nanti akan lanjut mempelajari demonstrasi kontekstual ya. Bapak Ibu jangan lupa mengunggah tugas-tugasnya. Nah, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya. Nah, kita lakukan foto bersama. Sebentar, saya tutup dulu share-nya. Ayo, silahkan Pak Samiran mungkin bisa bantu doa kembali. Oh, foto dulu ya. Mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum ditutup, Ibu, mari doa oleh Pak Samiran. Silakan Pak Samiran.
Baiklah Ibu, sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu, Alhamdulillah. ini Bu, tahapan Bu besok kita belajar tentang apa Bu ya pada tahap selanjutnya di LMS? Iya, kita besok lanjut ke bagian demonstrasi kontekstual ya, Bapak Ibu. Nah, itu dibaca-baca kembali apa yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu dapat lihat di LMS. Terima kasih. Ada lagi? Bu, terima kasih. Nah, jangan lupa kumpulkan diunggah tugas-tugasnya ya. Baik, kalau tidak ada, mari kita sama-sama menutup dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, silakan istirahat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.